Kita tentu berharap agar pemerintah kita di dalam menyelesaikan persoalan Tanah Rempang ini bisa seperti orang yang menghela rambut dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak terserak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustaminarda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruhnya di Republik ini selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, semenjak beberapa hari terakhir ini kita merasa sangat miris dengan peristiwa yang dialami oleh saudara-saudara kita bangsa Melayu di Pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri, yang jumlah mereka di sana sekitar 7.500 jiwa. Mereka terpaksa berhadapan dengan letusan senjata, dengan mesiu, bahkan dengan batu-batu yang berserakan. Sudah banyak yang ditangkap sekarang ini di antara mereka karena mereka melakukan demo mempertahankan tanah leluhurnya, karena mereka tidak ingin direlokasi ke tempat lain. Mereka ingin tetap tinggal di kampung halamannya itu yang telah mereka huni sejak lama, secara turun-temurun dari nenek moyangnya dulu sampai sekarang. Apa yang bakal terjadi di sini, sahabat? Kita kadang-kadang takut, ngeri, sedih, dan prihatin melihat peristiwa ini. Sahabat, sebelum berbicara lebih jauh, kita coba lihat sebuah berita tentang hal ini. Kompas menurunkan berita di bawah judul "Sejarah Konflik Lahan Pulau Rempang bermula dari pemberian HPL ke swasta". Kompas.com. Badan Pengusahaan atau BP Batam berencana merelokasi penduduk Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau yang berjumlah lebih kurang 7.500 jiwa. Relokasi itu dilakukan untuk mendukung rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang. Rencananya di Pulau Rempang akan dibangun kawasan industri, jasa, dan pariwisata dengan nama Rempang Eco City. Proyek ini bahkan masuk dalam Proyek Strategis Nasional atau PSN pemerintah pusat. Rempang Eco City digarap PT Makmur Elok Graha MEG yang kepemilikannya dikaitkan dengan pengusaha nasional Tommy Winata, konglomerat pemilik grup Arta Graha. Dengan adanya Rempang Eco City ditargetkan bisa menarik investasi hingga 381 triliun pada tahun 2080. Namun rencana tersebut mendapat penolakan warga sehingga terjadi bentrokan. Bahkan anak sekolah yang masih melakukan aktivitas belajar mengajar terpaksa dihentikan. Bentrok terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Direktorat Pengamanan BP Batam, dan Satpol PP. Jika menurut
sejarah konflik lahan Rempang Eco City. Jika merunut ke belakangan, konflik lahan di Pulau Rempang sudah terjadi sejak puluhan tahun silam. Kawasan ini sejatinya sudah dihuni masyarakat lokal dan pendatang jauh sebelum terbentuknya PP Batam. Namun masyarakat yang tinggal di pulau tersebut selama ini tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan. Ini kerana sebagian besar lahan di pulau tersebut awalnya merupakan kawasan hutan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. BP Batam sendiri baru terbentuk pada Oktober 1971 yang diinisiasi B.J. Habibie dengan berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 41 tahun 1973. Kala itu Habibie mencetuskan konsep Barelang Batam Rempang Galang, di mana ketiga pulau besar itu saling terhubung untuk menggeliatkan ekonomi. Terlebih, Kepulauan Riau nantinya memisahkan diri dari Provinsi Riau. Ketiga pulau ini letaknya sangat strategis kerana berada di Selat Malaka. Pada awalnya, Barelang digadang-gadang bisa menyaingi Singapura sebagai pusat perdagangan dan industri. Meski dalam perkembangannya, kawasan ini justru malah menjadi pendukung dan pelengkap penggerak ekonomi Singapura. Sahabat, dengan membaca sebuah berita dari Kompas ini, tampaklah oleh kita saat ini bahwa Pulau Rempang ini akan menjadi nanti kawasan modern, di mana di sini nanti menggeliatnya ekonomi. Dan bisa-bisa ini Pulau Rempang ini nanti akan menjadikan Kepri, khususnya mungkin Indonesia umumnya, menjadi cikal bakal pusat perdagangan Indonesia yang benar-benar seperti Singapura. Satu hal mungkin yang perlu menjadi pemikiran kita untuk warga setempat. Yang pertama, warga ini kemungkinan besar mereka tidak mau pindah atau direlokasi kemanapun, apalagi seperti ke rumah susun, ke pemukiman baru yang sistemnya sistem perkotaan. Kenapa mereka tidak mau pergi ke sana atau pindah ke sana? Karena mereka tinggal di Pulau Rempang ini, bukan saja mereka di sana sekedar tinggal seperti kita yang tinggal di kota, membangun sebuah rumah dan lepas akar budaya kita dengan teman-teman lain, dengan tanah-tanah lain di sekitar kita. Dan suatu saat rumah itu kita jual, kita dengan enak, dengan tanpa beban bisa pindah ke rumah yang bagus, di lahan yang bagus. Bukan begitu cara berpikirnya masyarakat Rempang kelihatannya. Masyarakat Rempang tinggal di tanah Rempang ini kelihatannya tinggal dengan akar budayanya. Pandang pekuburan mereka yang ada di sana sekarang tidak semudah dibayangkan untuk memindahkannya bersama mereka. Suara azan yang mereka dengar tiap waktu sholat dari masjid-masjid yang ada di kampung-kampung mereka, tidak mudah memindahkannya ke rumah susun atau ke tempat yang baru. Pada pokoknya, memindahkan masyarakat Rempang dari kampungnya yang telah dia huni secara turun-temurun tidak sama dengan memindahkan sekelompok masyarakat di tengah kota dari suatu kekelurahan ke kelurahan lain, dari suatu pasar ke pasar lain, dari suatu gang ke gang lain. Tidak sama dengan itu. Mereka di sana punya sejarah, punya budaya, punya tradisi,
punya kenangan yang tidak mudah mereka lupakan. Sahabat BN, konon dulunya agaknya yang mungkin saja luput, ini mungkin yang mungkin saja luput, ketika awal mula pembebasan Tanah Rempang ini dilakukan, bisa saja penyerahan tanahnya hanya dilakukan oleh beberapa orang saja. Bisa saja orangnya tidak tinggal di Rempang, atau hanya formalitas saja penyerahan tanahnya, sehingga tidak melibatkan masyarakat Rempang secara keseluruhan. Buktinya sekarang mereka tidak siap untuk pindah. Tetapi kalau dulu ketika penyerahan tanah terjadi dari masyarakat Rempang, katakanlah kepada BP Batam, tidak begini tentu jadinya. Atau tidak ada penyerahan tanah sama sekali karena alasan pemerintah, masyarakat di sana tidak punya bukti bahwa mereka adalah pemilik tanah seperti sertifikat. Bisa jadi karena mereka tidak memiliki sertifikat tanahnya, tidak memiliki sertifikat rumahnya. Mereka bisa jadi dulu pemerintah menganggap bukan milik mereka tanah itu, tetapi milik pemerintah. Padahal kalau kita perhatikan di kampung-kampung di Indonesia ini, masih banyak sampai sekarang tanah masyarakat yang belum punya sertifikat, tanah rumah-rumah masyarakat yang belum sama sekali punya sertifikat, tetapi itu mereka yang punya. Kenapa dikatakan mereka yang punya? Tanah itu secara adat adalah tanah mereka, yang sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dulu sampai kepada mereka sekarang ini. Jadi sebenarnya secara hukum positif memang kalau sebuah rumah tidak punya sertifikat, kita berarti tidak kita pemilik rumah itu. Kalau sebidang tanah yang kita tempati, kalau tidak ada sertifikatnya atas nama kita, tidak kita namanya yang punya tanah itu. Tetapi dari sisi adat tidak bisa serta-merta demikian. Dari sisi adat, walaupun tanah itu tidak punya sertifikat, walaupun rumah itu tidak punya sertifikat, namun secara adat itu adalah milik yang menempati itu, milik yang mempunyanya itu, yang dibuktikan dari keturun-temurunan sejak nenek moyangnya dulu sampai ke dia yang menempatinya sekarang. Sahabat BN, di sisi lain, mungkin masyarakat Tanah Rempang khawatir kalau tanah mereka berikan kepada Eco City ini, mereka tidak lagi nanti bisa melihat tanah leluhurnya seperti tanah yang diturun-temurunkan dari dulu sampai selanjutnya. Artinya apa? Masyarakat Tanah Rempang agaknya mungkin belum rela tempat tinggalnya ini dijadikan kawasan seperti Singapura sekarang. Kita tentu berharap agar pemerintah kita di dalam menyelesaikan persoalan Tanah Rempang ini bisa seperti orang yang menghela rambut dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak terserak. Sahabat, Tanah Rempang ini adalah tanah Melayu.
Tanah yang dihuni oleh orang yang hidupnya punya perasaannya halus. Dalam kesehariannya, kehidupannya dihiasi oleh budaya, kias, ereng dan gendeng. Mereka ini tidak begitu silau oleh harapan uang yang bertumpuk-tumpuk. Mereka ini tidak silau oleh lampu-lampu gemerlap kota yang di sini tampaknya akan terwujud pada tahun 2080 nanti. Mereka masyarakat Tanah Rempang ini lebih mementingkan keabadian dari tradisinya, dari akar budayanya. Sebagai bangsa Melayu, masyarakat Tanah Rempang tentu selalu ingin suara azan tetap bergemuruh 5 waktu sehari semalam. Mereka ingin subuh-subuh dibangunkan oleh suara azan, tidak oleh deru suara pabrik, tidak oleh gemuruhnya suara musik penghibur malam. Sahabat BN, sekali lagi kita tentu berharap agar warga masyarakat Tanah Hanjebat ini benar-benar bisa mendapatkan solusi terbaik dari pemerintahnya dan tidak diselesaikan dengan cara kekerasan. Di mana jika diselesaikan dengan cara kekerasan, tentu pasti pemerintah atau penguasa akan bisa dengan mudah menyelesaikannya. Karena pemerintah punya TNI, punya Polri, punya Satpol PP, punya peralatan-peralatan lain. Sedangkan rakyat hanya punya perasaan yang membuat mereka ngilu ketika pemerintahnya menyebut akan memindahkan mereka. Walaupun Menko Polhukam mengatakan bukan merelokasi masyarakat Rempang, tetapi mengosongkan Tanah Rempang ini. Tetapi bagi masyarakat di Pulau Rempang tentu tidak jauh bedanya merelokasi masyarakat dengan mengosongkan kampung mereka dari masyarakat. Sekali lagi sahabat, keprihatinan kita terhadap apa yang terjadi di Pulau Rempang sejak beberapa hari ini hendaknya bisa membuat penyelesaian persoalan Tanah Rempang diselesaikan dengan kebijakan yang benar-benar bijak, tidak melukai hati rakyat. Sebab jika sampai hati rakyat terluka parah, sulit akan obatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.